Capek banget, aku gak kuat. Ya udah, bentar gue cari bantuan dulu ya. Ya lama-lama ya. Ini bang, teman saya ada yang lagi sakit bang. Oke siap mas, mas saya tunjukin ke tempatnya ya maksudnya ya. Cepetan ya bang ya. Oke siap. Sana, ada yang lagi sakit ya? Temennya? Iya. Oh iya. Ayo kita ikut kesana Mek. Iya gitu. Ayo. Monitor ranger yang sedang patroli. Dengar kopi 86. Ini ada laporan dari pendaki bahwa Saya pendaki yang sakit begitu. segera merapat. Siap, meluncur. Ayo kita menuju ke TKP Survivor. Ayo mas. Ya, ayo kita ikut Mek. Yuk. Dia pakai sarungan. Nah ini saat ini, jadi di sini korban Met. Nah Medina sekarang lagi bantu menangani korban. Menurut keterangan hipotermia, namun kita harus mempersiapkan semuanya. Mulai teman-teman dari Ranger Perahu sudah mempersiapkan peralatan seperti latex ini karena standar COVID-19. Ini Mas. Namanya siapa? Maya. Maya. Tuh ini dia gemeter banget loh. Iya. Coba bangun dulu. Jadi kalau kondisi korban yang hipotermia seperti ini, jadi dia gemeter. Bisa bangun nggak, Maya? Nggak kuat. Ini berarti kalau ini gemeternya kuat sekali. Ini salah satu tanda kalau korban ini mengalami hipotermia. Jadi kalau misalnya sudah mengalami hipotermia ini biasanya yang harus dilakukan pertama kali apa nih Mas? Kita harus cek kondisi korban terlebih dahulu. Apabila masih sadar kita komunikasi terus. Apabila memang si survivor tidak bisa bergerak atau memang kondisi sudah lemah, kita melakukan tindakan awal yaitu mengevakuasi ke shelter emergency. Jadi ditandu ya? Iya. Oke, silakan. Jadi Menggunakan kita tandu aja. Peralatan udah siap belum? Ditandu Sudah ya? siap mas? Berhubung ini di alam terbuka, berarti kita untuk mengganti baju yang sudah basah di shelter. Di shelter emergency. Oke, berarti kita bantu ya Met ya. Kita bareng-bareng, ayo. Berdiri ya. Ayo, langsung gotong aja. Oh, potong ya? Iya. Satu orang. Remes aja udah. Buat Met. Arahnya kemana? Ke sana. Oh, ke sana. Ya. Tolong nih tasnya. Pasin. Aku bawa aja juga nggak apa-apa. Nah, itu temannya juga. Nah, di sini diikat dengan kuat ya, biar nggak biar tidak melorot. Nah, ini dibungkus dengan thermal blanket, fungsinya agar tetap suhu tubuhnya terjaga tetap hangat ya Met ya. Oke. Ini Yuk. soalnya dalam perjalanan pasti Iya, kan dia Mas Iwan. kena Iya. angin, jadi biar aman. Oke. Silakan nanti kita gantian aja kalau ini. Siap. Nanti Medina bisa ajak ngobrol dulu ya mungkin ya biar. Satu komando. Oke. Saya pribadi sebagai penunjuk jalan yang di bawah kanan adalah untuk bertanggung jawab melihat terus kondisi si survivor ada perubahan di fisik atau tidak. Siap? Oke. 1, 2, Aman. Siap. Oke, Met.
depan. Terus, terus. Nah sekarang ini korban akan kita bawa ke shelter emergency dan tadi kondisinya masih baik-baik aja ya, Matt ya? Ya sudah sebenarnya udah setengah tidak sadar. Jadi selama dibopong ke shelter tuh salah satu ranger harus selalu ngajak ngobrol biar dia selalu sadar. Soalnya kadang-kadang yang berbahaya itu tiba-tiba dia tidak sadar ya, pingsan atau tidur. Nah itu jangan sampai kejadian akhirnya dia pingsan. Jadi selama perjalanan harus tetap diajak ngobrol atau dipanggil namanya, terus-terusan agar dia bisa tetap sadar. Dan makanya ini harus segera cepat. Oh, yang di shelter udah siap belum? Tadi udah dihubungin belum? Oke. Yang di sana juga udah siap. Ayo kita langsung menuju. Enaknya lewat samping kanan apa samping kiri? Oh, bawah. Oke, kita bawah. Kita ke bawah yuk. Kita geser ke sana kepalanya atau gimana? masih dingin udaranya. 1, 2, 3. Oke. Mantap. Yap. Naik lagi. Yap. Ini untuk kalau misalnya korban sudah masuk di shelter, udah di tempat yang nyaman dan juga udah kering seperti ini, kita harus lihat dulu kondisi badannya itu basah atau tidak. Rata-rata kalau yang hipo itu memang dia biasanya kena hujan ataupun keringetan. Dan ini kalau saya pegang ini badannya basah banget. Mungkin tadi sempat hujan kan di perjalanan dan juga keringetan. Jadi harus kita ganti dengan baju yang kering. Nah, dan sama jaket yang tebal. Jadi mbaknya aku ganti dulu ya. Karena posisi korban tadi berada di dekat shelter emergency, sehingga ganti bajunya di shelter emergency. Kalau jauh dari shelter emergency, biasanya kita bikinin di dalam tenda atau bikinin tempat untuk ganti baju di situ. Nah sekarang kita nunggu sebentar, Medina lagi ganti baju buat karena korbannya cewek, sehingga hanya cewek yang boleh, kecuali ini ya, kondisi sangat darurat ya. Oke. Nah, gimana, Matt? Sudah, Matt? Oke. Udah, ayo. Ini dong. Oh iya, itu di ganjel pakai ini aja. Gimana? Kaos kakinya belum diganti. Oh ya ganti aja pakai kaos kaki itu. Ini kaos kakinya basah banget. Jadi salah satu yang penting juga selain baju harus diganti kering, kaos kaki juga nih harus diganti kering juga. Iya. Air hangat udah ready. Ini posisinya di sini ya. Sambil di ini aja. Ini kan air hangat, taruh kita jangan sini. Satunya tadi air panasnya mana? Udah di tangan. Iya. Ya biar lebih cepet hangat ini dideketin aja tengah-tengah sini, belakangnya Medina. Awas, Med. Taruh deket. Nah. Nah. Nah ini yang kita lakukan ini adalah prosedur penanganan korban hipotermia. Nah teman-teman lagi mengasihi air hangat juga ya, Med, untuk menghangatkan tubuh dari dalam. Harus kasih asupan juga. Yang simpel aja dulu. Mungkin kalau misalnya cuman ada cemilan ataupun hanya roti, tetap harus dimasukin sambil nanti bikin ini yang hangat-hangat kali ya. Nah, karakter korban hipotermia itu bermacam-macam. Kalau kayak tadi Maya kan dia
tiba-tiba gemeter, terus kedinginan, sangat kedinginan, terus lemas, tidak bisa bergerak. Tapi ada yang lebih ekstrim lagi ya? Iya, kalau lebih ekstrim lagi itu malah badannya itu rasa panas ya, pengen buka baju kayak jadi gitu. badannya kepanasan. Iya, malah kepanasan. Itu udah ekstrim. Jadi itu harus penanganannya juga yang pertama harus cepat. Kemudian kalau di sini memang sengaja kan tidak dikasih SB sleeping bag karena di sini ada alat penghangat ruangan. Iya. Soalnya kondisinya Betul. juga memang sudah hangat, shelternya ada heater juga. Betul. Tapi kalau misalnya buat cara umumnya ya rata-rata kan misalnya kita nemuin korban nih Betul. di jalan, nah sesama pendaki itu harus ngerti nih dia kenapa. Nah itu salah satu penanganannya yang paling sederhana ya seperti tadi ya. Iya, seperti tadi. Dan kalau ada SB biasanya kan kalau nggak ada alat seperti ini bisa menggunakan SB. Pokoknya serba yang hangat-hangat bisa dipasang di situ gitu. Nah yang paling terpenting dibawa ke tempat kering, Betul. aman dari angin, terus juga tertutup. Bajunya kalau basah diganti, kemudian diselimutin ya. Iya, Kalau dengan nggak ada menggunakan thermal blanket ganti tadi SB. SB. Itu jas hujan itu juga bisa membantu juga. Jas hujan juga Iya, bisa. karena Yang kan penting dia kering ya. betul, kering. Dan juga yang paling terpenting harus dikasih air hangat Betul. dan juga makan. Nah, kayak gini nih, udah enakan nggak badannya? Ya. Nah, itu habisin aja makanannya. Di korban Nah, lagi ya? bisa kondisinya bisa membaik lagi. Jadi kalau teman-teman melihat sesama pendaki dengan kondisi seperti ini harus cepat ya, betul. karena kalau kita lihat kan paling kayak cuman kedinginan. Iya. Nah itu sebenarnya sangat bahaya, lama-lama Dan bisa fatal. bisa fatal. Nah ini salah satu ilmu dan juga pengetahuan sederhana buat teman-teman sesama pendaki, dan berharap pengetahuan seperti ini bisa di-sharing sesama pendaki yang lain dan mudah-mudahan tidak ada lagi korban hipotermia. Tidak ada kata darurat apabila ada kesiapan. Survival.